berarti kemudian kita berubah menjadi Kristen Ortodok atau menjadi Kristen Protestan gitu kan. Atau kita sedang mengkaji dampak geopolitik perang antara Cina dengan Taiwan. Kan nggak berarti kita jadi berubah jadi agama Konghucu kan kalau kita membela Cina misalnya. Jadi teman-teman pisahkan dulu, itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, saya juga mengimbau buat teman-teman bagi yang memang tidak tidak fokus di masalah akidah, tidak juga fokus di masalah apa namanya, eee, fikih dan lain-lain gitu ya, mungkin tidak usah memperkeruh di media sosial, ya cukup cukup lucu-lucuan aja gitu loh. Artinya kita tidak membela Iran, itu bukan berarti kita tidak membela Palestina, itu adalah pemikiran yang fatal. Dan sebaliknya, kita membela Iran, belum tentu kemudian jadi kita melupakan penderitaan rakyat Suriah. Saya adalah orang yang sudah bolak-balik ke Damaskus, ke Aleppo, membersamai para korban perang Suriah, tapi saya terus terang mengatakan, saat ini Iran harus menang, gitu loh. Kenapa? Kalau tidak Israel yang menang ini masalahnya kan begitu. Ya kan dalam dalam hal ini, pikiran dari pemerintah Suriah maupun dari masyarakat Suriah juga sama. Mereka tidak sampai mengatakan Iran harus menang, tapi mereka mengatakan Israel harus kalah, gitu loh. Jadi kita tinggalkan dulu itu semua gitu ya, jangan terus kemudian berpikir namanya harus bela Iran, ya berarti kita harus mendukung Syiah dan lain-lain sebagainya, atau jangan memperkeruh dengan kita membahas Indonesia, ya enggak juga. Memang memang kalau mereka yang ada di bidang akidah, ya harus membahas itu justru. Karena kan umat lagi butuh diberitahu, apa sih bedanya antara Sunni, Syiah Zaidiyah yang ada di Yaman, terus kemudian Syiah, Ja'fariyah yang ada di Iran, terus kenapa kok ada sebagian ulama, terutama ulama-ulama dari Al-Azhar atau juga ulama dari Sudan yang mengatakan itu tidak kafir, itu adalah bagian dari perbedaan mazhab akidah dalam Islam, dan kenapa ulama-ulama Saudi mengatakan itu adalah sudah yang Ja'fariyah itu sudah termasuk ke dalam kafir. Silakan pelajari bagi teman-teman yang memang belajar akidah, tapi bagi yang tidak, nikmati saja di media sosial. Seperti biasa ketika kita melihat kebijakan pemerintah, ada yang pro, ada yang kontra, tapi di dunia nyata kita tetap ngopi bareng, tapi ngopi jangan siang-siang ya, puasa. Nah, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, oke, mari kita analisis gitu ya. Saya mau refresh dulu, mau reminding dulu, kenapa sih kok sampai perang ini terjadi gitu ya? Kenapa sih kok sampai Amerika tuh bela-belain nyerang Iran? Apa yang terjadi gitu? Saya sampai saat ini meyakini bahwa sebetulnya yang terjadi adalah Amerika dan Israel itu sekarang ada di ambang keruntuhan. Ancaman dari Syekh Ahmad Yasin bahwa mereka ada di Aqdu Tsamin atau dekade ke-8 yang mereka ambil dari pola kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam maupun kerajaan Hasmonean itu sedang mengancam mereka. Dan di webinar-webinar atau di seminar-seminar mereka sebelum 7 Oktober 2023 itu banyak banget mengundang tokoh-tokoh mereka sendiri, rabi-rabi mereka atau mantan-mantan menteri mereka dengan topik after X decade, setelah dekade ke-8, what's next? Gitu. Apa yang akan terjadi kepada Israel? Dan saat ini mereka tuh lagi panik-paniknya karena ternyata terjadi perang dengan Hamas. Ya, terjadi perang dengan Hamas yang perang ini meruntuhkan sendi-sendi Zionis. Dan yang paling tahu hal ini adalah pejuang-pejuang Gaza. Ibaratnya saat ini, kalau Israel adalah sebuah kursi, Hamas itu sudah memotong 2 dari 4 kaki kursi tersebut. Dan Iran saat ini sedang menggoyang 1 kaki kursinya lagi gitu loh teman-teman. Ya, ini akan menjelaskan langkah buru-burunya Amerika Serikat dan Israel dalam memutuskan beberapa hal. Bayangin ketika Donald Trump terpilih tahun 2024, kita udah banyak banget melihat hal-hal aneh bin ajaib loh. Di antaranya perang lama antara Afghanistan dan Pakistan dikobarkan lagi. Terus di saat yang sama perangnya belum selesai, Pakistan ngelawan India. Itu belum selesai, bayangin tiba-tiba Amerika menginvasi Venezuela. Itu belum selesai, tiba-tiba Amerika menyerang Iran. Itu belum selesai, ya kan? Yang kemarin kan ini kan sudah operasi keempat ya, namanya Wa'dus Shadiq keempat, ya kan? Terus kemudian kita lihat di saat yang sama nih, ini lagi rame. Kemarin tiba-tiba Somaliland dengan negara Somalia itu terjadi perang saudara untuk memperebutkan Selat Bab el Mandab. Itu juga belum selesai. Kemarin terjadi perang di Sudan antara kelompok Janjaweed binaan Uni Emirat Arab dan Israel dengan pemerintah Sudan yang resmi. Nah loh, ya kan ini kan berita nih karena uangnya habis, karena ternyata hasil perangnya merugikan buat mereka, gitu loh. Inilah dasar dari kenapa kok dunia ini dipaksa bergerak cepat oleh Donald Trump. Karena dia main santun, main santun, main santun, ternyata nggak menang-menang juga. Meskipun mereka hanya bisa menunjukkan kemenangan di atas panggung, bukan kemenangan real di atas kertas itu loh teman-teman. Ibaratnya gini, kalau teman-teman bikin film, ini sekarang Amerika lagi bikin film.
ya lagi bikin film. Maksudnya gini, ada artis yang cantik ditampilkan, ada efek-efek ledakan yang ditampilkan, tapi di belakang ternyata biaya produksi nggak nutup, Pak, gitu loh. Ternyata nggak banyak bioskop yang mau nayangin. Ternyata artis-artisnya malah dibully. Ternyata filmnya malah dijadiin ceng-cengan doang. Itu tuh yang sekarang dialamin oleh Amerika Serikat. Makanya karena duit produksi nggak balik, dia harus nyerang nih bioskop-bioskop yang nggak mau nayangin film dia. Gitu loh. Itu cara kita melihat konflik Amerika dan Iran saat ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tujuannya Amerika Serikat? Satu, yang saya ini balik lagi adalah sebuah opini. Silakan mungkin teman-teman di sini ada yang jurusan hubungan internasional, mungkin lebih punya pendapat yang apa ya, lebih logis lagi gitu ya. Amerika itu ingin mempertahankan supremasinya di atas dunia. Dia ingin reshaping Middle East. Dia akan membentuk ulang Timur Tengah yang Timur Tengah ini harus milik dia seorang. Ibarat kata ada grup WhatsApp, ini adminnya cuma 3 nih sekarang nih. Ya kan? Yang 2 admin jarang jarang buka grup. Inggris dengan Perancis ini jarang buka grup mereka. Adminnya sekarang cuma 3 nih. Amerika Serikat, Rusia sama Cina. Ini yang sering lihat grup, ini yang sering masukin orang baru, ini yang sering live apa, yang sering nendang-nendang orang gitu kan. Ini nih, 3 nih admin ini. Dan masing-masing ini mau ngangkat admin-admin baru gitu loh. Cina ini punya admin baru namanya Iran, ya Rusia nggak punya kader lah gitu ya. Kemudian Rusia juga nitipin sama Iran. Amerika Serikat ngangkat admin-admin baru nih. Ya kan, ada banyak-banyak aktor-aktornya di kawasan gitu kan. Dia lagi rebutan. Nah, apa yang dituju sama Amerika Serikat dengan menjadi admin bumi gitu loh. Dia mau mendirikan The Greater Israel. Kita tahu ya, The Greater Israel ini dari Sungai Efrat sampai Sungai Nil. Ya, tahu Sungai Efrat di mana? Sungai Efrat itu adanya di Irak dan Suriah. Saya pernah ke sana tuh, mantap sungainya. Terus kemudian ada Sungai Nil. Sungai Nil itu di mana? Di apa namanya? Di Mesir. Saya juga pernah ke sana. Jadi saya sudah pernah pergi ke 2 sungai yang ada di surga, tapi sungai itu ada di dunia, ya. Mantap. Jadi memang sungai itu besar sekali, luas sekali, dan yang terjadi adalah Amerika Serikat sadar untuk membentuk The Greater Israel, kami perlu uang gitu loh. Karena akan memerangi Irak, akan memerangi Rusia, akan memerangi Suriah, akan memerangi Turki untuk merebut Sungai Efrat. Dan untuk merebut Sungai Nil, kita akan memerangi Mesir, akan memerangi Aljazair, Libya, dan Sudan. Itu perlu biaya besar. Dan belum lagi, wilayah The Greater Israel juga mencakup 2 wilayah laut. Ya, 2 wilayah laut ini adalah Laut Merah dan Selat Hormuz. Ya, untuk masalah Laut Merah dan sebagian wilayah Saudi, kita akan bertemu dengan Saudi Arabia dan negara-negara Teluk. Sedangkan untuk Selat Hormuz, kita akan ketemu dengan negara-negara Teluk plus Iran dan Cina. Kenapa kok Cina dibawa-bawa? Karena memang Cina, Selat Hormuz itu adalah selat yang memang langsung mengarah ke arah Cina secara jalur dagang gitu loh masalahnya. Ya kan? Makanya Amerika saat ini ya teman-teman sekalian sangat panik ketika sudah kehabisan uang, padahal mereka sebentar lagi akan merencanakan perang dunia ketiga untuk reshaping Middle East, untuk membentuk ulang dunia ini bagi munculnya The Greater Israel. Nah, ini kemudian yang apa namanya, yang bisa menjadi salah satu landasan ketika berpikir mengapa Amerika sangat terburu-buru dan mengapa sampai di publik Amerika sendiri merasa kok Amerika jadi bempernya Israel nih. Kenapa tentara kita disuruh bertempur untuk kepentingan Israel? Kenapa pajak kita digunakan untuk mengirim tentara-tentara bagi kepentingan Israel, bukan bagi kepentingan Amerika Serikat? Itu loh teman-teman sekalian. Ya, motifnya yang pertama. Yang kedua, kenapa Iran? Satu, Amerika itu ketika melihat negara-negara Timur Tengah itu terbagi menjadi 3. Satu, negara-negara yang bisa dikacaukan dengan perang saudara. Ya, di antaranya adalah Suriah dan Yaman. Kita tahu ya, Suriah dan Yaman ini kan motif perang saudara itu macam-macam. Dan agennya di sana itu bukan Syiah, bukan juga yang kemudian Ahlussunnah wal Jamaah, ada orang-orang tarbiyah juga di sana. Di Suriah itu ada orang-orang tarbiyah, ada gerakan Ikhwanul Muslimin Suriah. Di Yaman juga begitu, ada partai Ikhwanul Muslimin Suriah. Saya lupa nama partainya. Ya, ada partai Ikhwanul Muslimin Suriah ini yang saat ini berkoalisi dengan Saudi. Di Suriah juga begitu, Ikhwanul Muslimin Suriah berkoalisi dengan Saudi. Nah, ada pihak ketiga yang memang jadi agennya Amerika Serikat. Di Suriah, agennya Amerika Serikat ini adalah SDF atau Syrian Democratic Force yang merupakan isinya sebagian besar orang-orang Kurdi. Di Yaman ini ada milisi-milisi STC. Ya, STC ini adalah milisi yang didanai oleh Amerika Serikat, akan tetapi diberikan senjata oleh Uni Emirat Arab gitu loh. Nah, 2 negara ini kan 2 negara Timur Tengah ini nih dikacaukan dengan perang saudara. Tipe negara Timur Tengah yang kedua adalah negara yang bisa diajak ngomong tapi dibeli. Jadi lo jual gue beli. Ini negara-negara kaya yang modalnya itu bahkan lebih besar daripada Amerika Serikat. Mereka ini nih mampu memerangi Amerika Serikat dengan membayar milisi-milisi. Jadi Amerika Serikat memilih berhati-hati dengan mereka dan akhirnya lo jual gue beli. Gitu loh.
Arab Saudi contohnya mampu membeli Amerika Serikat untuk mengamankan Arab Saudi nilainya sejumlah 10.000 miliar dolar ya. 10.000 miliar dolar. Yang itu nilainya sekitar 10.000 ya 10.000 triliunan gitu ya, 10.000 triliunan. Eh, Berapa nilainya itu? Pertama, begitu juga dengan Qatar apa dan lain-lain sebagainya gitu ya. Itu itu ya akhirnya ditukar dengan apa? Berupa adalah negara yang tidak bisa dipecah dengan perang saudara dan juga tidak bisa dibeli. Nah, negara tipe yang ketiga ini di Timur Tengah itu cuma satu, Iran. Itu loh masalahnya teman-teman. Yang lain itu semua utang luar negeri, China, Rusia, atau juga senjata buatan sendiri yang berupa. Nah, makanya saat ini Amerika mengambil angka hampir 10.000 triliun. Tentara mereka banyak yang mati di sana, senjata-senjata mereka tuh habis semua di sana, dan bisnis senjata, boykot apa ini itu dan lain sebagainya itu sukses menghancurkan Israel. Meskipun nggak kasat mata. Teman-teman yang namanya orang kaya ya terus kemudian jatuh miskin kelihatan nggak? Nggak kelihatan, bajunya tetap bagus, rumahnya tetap bagus ya nggak? Cuma kelihatannya di mana? Laper ya kan? Diajakin kemana-mana gitu kan, naiknya naik apa? Kalau kita kita mah udah oke aja naik kereta, naik ini, naik itu kan, dia mikir banget. Emang dari kereta ke tempat makan naik Gojek lagi nggak? Ah, itu dimikir-mikir kayak gitu tuh. Israel tuh sekarang kayak begitu. Ya, Israel dan Amerika itu sekarang adalah orang kaya yang rumahnya masih gede, gitu loh, masih pakai jas, tapi udah jatuh miskin, sehingga mereka harus mengambil langkah cepat, ngisi lagi dompetnya. Caranya gimana? Satu, mereka tahu nih, yang menghambat mereka untuk mengisi dompet adalah Cina, ya kan? Makanya mereka mengampanyekan perang tarif, berat, ditinggiin tarifnya sehingga barang-barang yang datang dari Cina naik 50%, termasuk handphone. Teman-teman, handphone-handphone yang berada di Amerika atau alat-alat yang berada di Amerika, bahkan handphone kalian coba dicek meskipun itu mereknya adalah merek Amerika atau merek Eropa, pasti made in China. Saya beli handphone di Suriah, di Damaskus. Handphone saya ini nih, ini serinya adalah seri yang berada di Amerika dan Jepang. Tapi di kotaknya made in China. Saya baca artikel yang ada di internet, ternyata handphone saya itu memang pabriknya di China, tapi kemudian untuk dijual ke Amerika Serikat. Sebagai apa? Sebagai langkah perimbangan bisnis. Itu loh teman-teman sekalian. Nah, makanya kemudian Cina ngamuk gitu loh. Cina ngamuk. Langkah ngamuknya gimana? Cina itu mencoba nyenggol Amerika Serikat. Nyenggolnya gimana? Faksi-faksi yang ada di Palestina didamaikan, Arab Saudi dengan Iran juga didamaikan. Didamaikannya di mana? Dramatis banget. Didamaikannya di Beijing. Coba bayangin nih teman-teman. Bayangin teman-teman nih, kalian tuh punya teman akrab banget. Kita tuh lagi memerangi satu orang yang sama. Tiba-tiba teman kalian itu ya didamaikan sama orang yang lagi dia perangi sama musuh kita gitu loh. Yang mendamaikan tuh musuh kita. Nah, dunia tuh kayak gitu sekarang bergeraknya. Amerika panik lah. Waduh, ini Saudi sama Iran berdamai. Makanya Amerika Serikat menginginkan agar Arab Saudi dengan Iran kembali berperang. Kenapa Arab Saudi dengan Iran berdamai? Karena mereka dulu kan berperang nih di Yaman. Dan ternyata dampak ekonominya udah sama-sama saling merugikan. Akhirnya sama Cina dipanggil nih dua-duanya. Berdamailah nih di Beijing. Akhirnya hubungan diplomatik antara Iran dengan Iran dengan Saudi Arabia itu pulih lagi. Gitu loh. Rumit sekali bukan? Ya, rumit memang. Nah, inilah yang kemudian dilakukan oleh Amerika Serikat. Pertama, untuk menggoyang ekonomi Cina, negara yang terdekat dengan Amerika Serikat yang menopang perekonomian Cina yaitu Venezuela diambil alih. Ya, diambil alih. Yang kedua, gitu ya, setelah dia mengambil alih Venezuela, Amerika Serikat itu mau menguji gitu loh. Siapa sih negara-negara yang punya sumber daya alam yang besar, sosokan bela Palestina pada lain sebagainya. Siapa sih yang mau gabung? Gue bikin grup WhatsApp baru nih. Siapa yang mau gabung? Grup WhatsApp itu kita sebut sebagai Board of Peace. Nah, nyambung nggak sampai di sini? Nyambung nggak? Nyambung ya. Nah, baru kemudian ketika Amerika Serikat sudah mempersiapkan ini semua gitu ya, sampai negara-negara itu nanti kelihatannya tidak akan lagi memihak kepada Iran atau tidak akan
godain apa, tidak akan digodain sama nggak akan godain Amerika lagi lah gitu ya bahasanya. Baru Amerika menggunakan isu nuklir. Orang juga tahu di Iran nggak ada senjata nuklir, sejak kapan Iran sekaya itu gitu. Orang lagi diblokade, lagi dikunci perekonomiannya, sempat-sempatnya punya nuklir. Ngomong-ngomong di Iran juga ada MBG ya. Artinya gini, Iran itu kan negara yang lagi diblokade tapi masih cukup makmur gitu loh. Karena apa? Emang sumber daya alamnya juga luar biasa tuh dikelola dengan rapi gitu ya. Nah, kemudian Amerika karena menggunakan strategi ekonomi nggak berhasil juga, Amerika menggunakan dalih Hizbullah dan gerakan Ansarullah yang ada di Yaman kan menyerang Israel, dan begitu juga dengan Iran memberikan senjata. Itu dijadikan sebagai dalih bahwa Iran itu mengancam eksistensi Israel. Nah, tapi kan ini sebenarnya perangnya antara Amerika sama Iran. Kenapa pakai tangan Israel? Karena Amerika sadar ini juga buat lu nih bro, gitu loh. Gua nih memerangi Iran, ya gua karena ingin mempertahankan eksistensi lu. Lu ikut dong sini. Netanyahu diseret. Set. Nah, akhirnya pesawat-pesawat tempur Iran lah, pesawat-pesawat tempur Israel lah yang mengincar Iran, sementara Amerika Serikat juga membantu dan bersiap-siap untuk menerjunkan pasukan daratnya lewat laut ke Iran. Nah, sampai di sini petanya kebaca kan? Ya. Nah, ngomong-ngomong ya, ngomong-ngomong, kenapa saya bisa bilang ini masih ada hubungannya juga dengan Board of Peace? Ada statement menarik yang dikeluarkan oleh menteri kita, ya. Saya lupa namanya tuh kalau nggak salah Bahlil Lahadalia. Sebentar, kemarin saya upload di Telegram gitu ya. Ini dia. Sebentar ya, saya baca ini, saya bacain. Eh, Pak Bahlil itu, ya, Pak Bahlil itu kemarin bilang gini. Ketika Bahlil itu dipanggil sama Dewan Energi Nasional, disuruh rapat sama Prabowo, coba nih kalian, kata Prabowo kepada menterinya, coba nih kalian hitung apa dampak perang Iran kepada Indonesia. Jadi gini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan ketahanan bahan bakar minyak BBM nasional dalam kondisi aman. Ia menyebutkan stok BBM saat ini cukup memenuhi kebutuhan kita selama 20 hari. Dan angka 20 hari itu juga adalah angka yang dimiliki oleh sebagian besar negara-negara di dunia ini, ya, di dunia ini. Artinya, ketika Donald Trump bilang kami akan memerangi Iran dalam waktu 4 pekan itu kan berarti sekitar 25-an atau 28 hari kan. Karena itulah waktu maksimal dunia ini bisa bertahan dari penutupan Selat Hormuz gitu loh. Satu, ya kan. Terus yang kedua, mitigasi yang disiapkan? Kalau kata Bahlil Lahadalia begini, satu ya, dia eh, Bahlil mengaku sampai hari ini belum ada masalah berarti, namun pemerintah terus memantau kondisi geopolitik yang memanas. Nah, yang kedua, terdapat ironi geografis yang mencolok di mana jalur utama pasokan energi Indonesia yang berasal dari Arab Saudi, UEA, Qatar, Irak hingga Kuwait harus melewati Selat Hormuz. Artinya nih kita akan sangat-sangat terdampak. Hanya saja di mana dampaknya? Satu, membeli minyak mentah dari Amerika Serikat dimungkinkan untuk mengalihkan pembelian minyak dari Arab Saudi. Kan selama ini kan kita, bukan selama ini, sejak tahun 2023 kalau nggak salah, kita itu mengimpor sebagian besar minyak mentah kita dari Arab Saudi. Sedangkan kata pemerintah, kita saat ini harus mengalihkan 20 sampai 25 impor minyak kita dari Arab Saudi kalau penutupan Selat Hormuz ini nggak terkendali. Kemana mengalihkannya? Ke Amerika Serikat. Ini yang dijelaskan oleh Bahlil. Pertanyaannya sekarang, kenapa kok belinya langsung ke Amerika Serikat? Ternyata beli minyak mentah dari Amerika Serikat saat ini dimungkinkan karena Indonesia berpeluang mengimplementasikan Agreement of Reciprocal Trade yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Donald Trump pada saat forum ASEAN US Business Council yang berlangsung di tengah-tengah forum Board of Peace. Kebaca nggak? Berarti sebenarnya di forum Board of Peace itu agenda internalnya adalah ngebahas bocoran. Trump bilang begini, gue nih bakal main-main di Selat Hormuz. Gitu loh, gue bakal main-main di Selat Hormuz. Maka banyak negara-negara di dunia kemudian bersiap-siap nih dengan payung aturan. Oke, gue kemungkinan di Selat Hormuz nanti bakal kehilangan ini, kehilangan ini, kehilangan ini, kehilangan ini. Gimana langkahnya dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, ya kan kita ini bang, nggak sepenuhnya terpaku sama Amerika Serikat ini itu dan lain-lain sebagainya. Iya betul, akan tetapi balik lagi, eh, namanya BBM itu vital sekali. Ya namanya BBM itu vital sekali, sehingga kalau kita nggak garap secara maksimal, artinya kita nggak mengamati isu ini secara maksimal, kita menganggap ini jauh dari Indonesia, ini bahaya banget gitu ya. Nah, sisanya begini teman-teman.
apa kira-kira ending dari ini semua? Apakah kematian Khamenei misalnya akan berpengaruh kepada Iran? Iran saat ini tidak punya banyak pilihan lagi. Iran akan nothing to lose. Karena saat ini hampir semua petinggi garda revolusi Iran maupun petinggi Syiah Iran, ingat ya, di Iran itu tidak hanya ada yang Syiah, tapi juga ada yang Ahlus Sunnah ataupun yang tanpa ideologi alias sekuler gitu ya. Itu sekitar 40 petinggi Iran itu sudah dibunuh. Mulai dari Khamenei, terus kemudian ada Menteri Pakpur dan lain-lain sebagainya itu sudah dibunuh. Tokoh-tokoh prominent. Jadi berarti gini teman-teman. Dari calon presiden sampai dengan calon gubernur itu semua sudah dibunuh semua, gitu kan? Sehingga yang terjadi adalah saat ini Iran tidak punya banyak pilihan kecuali satu, perang habis-habisan, atau yang kedua, karena capek, karena takut, karena masyarakatnya kemudian melemah, mereka akan menuruti syarat yang diberikan oleh Amerika Serikat. Apa syaratnya? Menyerahkan pengelolaan Selat Hormuz kepada Dewan Kerjasama Teluk, artinya kepada negara-negara Arab, atau kemudian Amerika Serikat akan memaksa sebagaimana yang ada di Venezuela untuk membuat Dewan Perdagangan Selat Hormuz. Jadi Selat Hormuz bakal dicaplok, diambil. Ya bakal dicaplok, bakal diambil secara paksa gitu kan. Iran gimana? Ya makanya tadi Amerika Serikat dengan perang itu berusaha akan mempreteli kemampuan persenjataan Iran dan memaksa Iran mengangkat pemimpin yang sesuai dengan kepentingan Amerika Serikat. Dan untuk itu teman-teman sekalian, maka kekalahan Iran itu akan berarti buruk bagi perjuangan Palestina dan akan memuluskan langkah pembentukan The Greater Israel. Gitu loh. Ya kenapa buruk? Karena berarti ketika langkah mendirikan The Greater Israel mulus, ya berarti Palestina hilang. Iya kan, Palestina hilang, itu yang pertama. Yang kedua, ibaratnya gini, dalam sebuah grup kalau adminnya cuma satu, ini berarti diktatorian dunia akan muncul dan ini tidak baik gitu loh. Bayangin kalau di Selat Hormuz hanya ada satu pemain yaitu Amerika Serikat, nggak ada pemain pembanding, maka harga ini akan diatur sedemikian rupa oleh Amerika Serikat. Hanya dia yang bisa ngatur harga. Yang kedua, arus perdagangan dunia, kapal tanker apa dan lain sebagainya, aturan-aturannya apa dan seterusnya ini akan Amerika Serikat yang ngatur. Maka dari itu teman-teman, penting sekali ada satu kekuatan dunia yang mampu membatasi kekuatannya Amerika Serikat. Iran dalam hal ini tidak punya pilihan kecuali harus menang, karena kalau Iran kalah, maka Amerika Serikat akan menjadi pemain tunggal di Timur Tengah yang menentukan segala kebijakan yang terjadi di Timur Tengah. Terkecuali variabelnya adalah negara-negara Arab, bukan hanya negara Teluk ya, negara-negara Arab dan termasuk juga negara-negara di bumi Syam tiba-tiba sepakat untuk membentuk satu aliansi anti Amerika, menyerang Amerika Serikat. Tapi dengan itu artinya nanti akan merusak investasi yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Arab Saudi yang dilakukan terhadap Amerika Serikat. Kira-kira mereka berani nggak melepaskan itu semua, gitu kan? Karena perekonomian yang ada di Arab ini juga tergantung dengan hubungan mereka kepada Uni Eropa, kepada Amerika Serikat, dan lain-lain sebagainya. Karena ekspor impor migas mereka ini juga diekspor ke sana. Ya, itu loh teman-teman. Qatar misalnya, ya Qatar itu dia juga menyuplai kebutuhan migas, gas terutama dari Uni Eropa. Meskipun 70% migasnya Qatar itu diekspor ke Cina. Satu itu contohnya. Terus lagi kayak Arab Saudi gitu ya, Uni Emirat Arab dan lain-lain sebagainya. Uni Emirat Arab sebagai negara yang dengan adanya pangkalan militer Amerika di sana, Uni Emirat Arab tuh menciptakan kondisi safe house atau zona aman bagi semua pebisnis dunia untuk ngumpul di sana. Ini Singapurnya Timur Tengah lah gitu. Hanya saja ketika ada satu aja roket nyasar ke Dubai, selesai. Mitos rasa aman itu hilang. Gitu loh. Dan dengan sendirinya gitu ya, Amerika Serikat mengubah sekarang zona aman sudah bukan lagi di Dubai ya. Tapi di mana? Zona aman itu ya lu harus kalau mau dagang balik dong kayak 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu. Lu harus ke New York. Lu nggak boleh ke Dubai, lu nggak boleh ke Abu Dhabi, lu nggak boleh ke Doha, lu nggak boleh ke Riyadh karena udah nggak aman, mereka perang terus. Nah gitu loh, itu yang dicari oleh Amerika Serikat. Bayangin tadinya tempat nongkrongnya pebisnis-pebisnis gede gitu loh. Namanya tempat nongkrong pebisnis kan ya pasti kan tempat nongkrongnya kecipratan dong. Harga kopi di sana nggak mungkin dong cuma 50.000, 80.000 ya kayak Max Kopi lah gitu ya. Max Kopi itu kan harga kopinya 80.000 gitu kan. Di atasnya dikasih batik yang terbuat dari apa karamel dan lain-lain sebagainya kan. Itu tempat ngopinya pebisnis kan. Kalau itu dibubarin, ya grade-nya akan turun. Itu bukan jadi tempat ngopi pebisnis lagi, tapi tempat ngopinya orang Baduy yang harga kopinya nggak bisa di atas 5.000. Harga kopinya pasti cuma 2.500 gitu loh. Sisanya kalau lu mau dapat rasa aman, lu mau dapat rasa safety ketika ngobrol soal bisnis, ayo ke New York. Lu nggak boleh lagi Timur Tengah. Itu sebenarnya yang dicari oleh Amerika Serikat. Nah, kira-kira itu ya teman-teman sekalian. Jadi ini perangnya bisnis. Eh,
Sisanya mungkin kita diskusi aja, tapi saya mengimbau di sini nggak usah kita bahas Sunni Syiah karena memang forum ini ya bukan untuk membahas masalah itu. Kalau masalah itu nanti di forum-forum akidah, silakan teman-teman ke gurunya masing-masing. Udah clear kok itu. Ya, kira-kira itu saya kembalikan kepada moderator Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ustadz Amar telah menyampaikan kondisi dan latar belakang konflik Timur Tengah nih. Jadi memang ketegangan di Timur Tengah ini meningkat akibat konflik yang melibatkan tadi ya banyak kepentingan gitu ya bagi bahkan Israel, Iran, Amerika Serikat, bahkan negara-negara lain yang juga ingin mencari admin-admin baru gitu ya, kalau tadi analogi dari Ustadz Ammar gitu ya. Jadi konflik ini memang rivalitas geopolitik yang sudah berlangsung lama gitu ya, dan berpotensi memicu konflik-konflik yang lebih luas lagi di kawasan Timur Tengah gitu ya, teman-teman semuanya. Baik, sekali lagi kami sampaikan juga kepada rekan-rekan semuanya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, bahwa webinar webinar saat ini memang kita bukan hanya mengetahui atau ingin melihat situasi atau mendengar situasi dari Ustadz Amar secara langsung gitu ya. Namun webinar hari ini juga kita ingin senantiasa lebih aware gitu ya. Jadi tapi juga menunjukkan kepedulian kita tadi ya terhadap saudara-saudara kita di Palestina gitu ya. Kepada teman-teman rekan-rekan yang ingin sharing gitu ya tadi ya, kemudian ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz Amar, bisa open mic gitu ya Ustadz Amar ya, ataupun selain open mic juga open kamera juga ya. Kemudian tadi sudah di underline juga sama Ustadz Amar kalau tidak mendiskusikan terkait dengan Sunni Syiah gitu ya, tapi terkait dengan hal-hal dampak, kemudian bagaimana kita menyikapinya dan lain sebagainya. Nah, silakan bagi teman-teman atau admin bisa men-share terkait dengan pertanyaan yang sudah hadir gitu ya, ataupun ini ada yang raise hand nih, silakan dari Pak Eko atau Mas Eko untuk open cam dan juga open mic juga ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Moderator. Waalaikumsalam. Ustadz Amar yang saya hormati, bertemu kembali secara virtual. Saya ingin bertanya, tadi kaitannya ini sebenarnya kan masalah klasik ya, sejak Cold War itu kan udah terjadi antara Amerika dengan negara-negara timur seperti Rusia dan China. Nah, kalau prediksi Ustadz Amar ke depan ini, setelah eskalasi yang terjadi di Timur Tengah ini, kira-kira Rusia dan China mainnya seperti apa nanti ini? Gitu, dan dampak globalnya seperti apa gitu dalam waktu dekat ini? Apakah akan ada krisis global? Apakah akan berdampak pada harga pangan yang naik dan sebagainya? Yang perlu kita prediksi itu, dan kira-kira antisipasi kita seperti apa gitu. Terima kasih. Terima kasih Oke. jazakallahu khair kepada Mas Eko. Silakan Ustadz Amar. Iya, saya udah lama banget nggak ketemu Mas Eko ya, udah berapa lama ya? Mungkin hampir 10 tahun lebih kayaknya. Wah, Masya Allah. Ya udah lama banget ya, pokoknya udah. Kita terakhir ketemu tuh di Semarang atau di mana ya? Pokoknya lama banget itu. Jadi mengenai dampak ini ya, dampak bisnis terutama. Saya kemarin tuh baca-baca apa pendapat dari pakar-pakar ekonomi dalam negeri kita, dosen-dosen gitu ya, saya baca tuh pendapatnya bagus-bagus. Pertama, kalau Indonesia ini yang paling mengkhawatirkan adalah beras.
Ternyata karena beras kita itu disuplai dari sebagian dari Cina, ada yang dari Thailand, dari apa, pokoknya masih regional juga, ini masih aman. Artinya kalaupun terjadi kenaikan mungkin baru akan terjadi 6 sampai 7 bulan kemudian, karena kan mengikuti masa panen apa dan lain-lain gitu ya. Yang kedua, yang berkaitan dengan tanaman kesukaan dari presiden kita yaitu sawit. Ini ternyata mata rantai sawit itu tidak berkaitan dengan Amerika Serikat. Nah, mata rantai sawit kita itu sebagian dibeli oleh India, sebagian juga dibeli oleh Rusia, tapi yang paling besar ini India sama Cina. Nah, hampir sekitar 60-70% pupuk sawit kita itu nggak dibeli dari negara-negara sebelah sana tuh, ya negara-negara yang sedang konflik sekarang, tapi dibeli dari Rusia ternyata. Ya kan? Jadi secara umum pangan kita cukup aman. Nah, yang nggak aman ini apanya? Yang nggak aman adalah barang-barang yang kita impor dari Timur Tengah seperti minyak bumi. Jadi kenaikan harga itu tidak terjadi karena langsung harga pangannya naik, tapi harga distribusinya nih yang naik masalahnya, ya kan? Harga distribusinya. Apanya nih misalnya? Karena kita masih mengimpor minyak dari Arab Saudi dan Selat Hormuz maupun Bab el Mandab ini ditutup, maka dalam term impor selanjutnya harganya akan naik. Ketika harganya naik, maka otomatis harga BBM dalam negeri juga akan naik dan inilah yang mengakibatkan harga beras dan lain-lain sebagainya naik. Gitu loh. Karena dari pelabuhan untuk dikirim ke daerah-daerah pedalaman di pelosok-pelosok sana itu kan butuh bensin. Ya kan? Satu itu. Dan kenaikannya diramalkan para pakar itu baru akan terjadi ketika perang berlangsung lebih dari tepat 1 bulan seperti yang dikatakan oleh Donald Trump. Donald Trump itu pebisnis. Namanya pebisnis, dia sudah merancang apa dampak ekonominya gitu loh. Misalkan gini nih analogi sederhananya ya, teman-teman punya warung, kalian punya warung. Nah, si warung ini nih kalian udah merancang kan, saya baru akan bangkrut kalau saya nggak punya pembeli selama 2 minggu berturut-turut. Donald Trump ngerti, kalian tuh baru akan bangkrut kalau nggak ada yang beli atau kalian nggak bisa jualan selama 4 pekan, selama 4 minggu. Maka perang ini akan gua rancang gimana caranya selesai maksimal 4 pekan, itu kata Donald Trump. Tapi Iran ngerti gitu kan, nih Trump sama aliansi ini cuma punya deadline 4 pekan, udah kita hajar aja terus gitu loh, tapi pelan-pelan ngehajarnya. Jangan langsung habis senjatanya habis-habisan. Kenapa? Kalau habis-habisan perang ini bisa selesai sebelum 4 minggu. Ini kita akan kalah karena apa tujuannya Amerika bisa terjadi. Nah gitu loh, itu ya. Jadi agak rumit memang untuk memahami ini. Terus yang kedua misalnya, ini bisa, apa namanya, bisa mengubah secara drastis kesepakatan-kesepakatan di Timur Tengah terhadap Amerika Serikat. Yang artinya, Timur Tengah tidak lagi menjadi basis investasi, terutama misalnya proyek-proyek Timur Tengah yang tadinya mereka dengan jumlah uang yang banyak itu akan apa namanya, dilakukan di Indonesia dan lain-lain sebagainya itu bisa jadi akan dibatalkan atau ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dan yang paling kena dampak adalah bisnis travel umroh, yang mana travel umroh itu saat ini sangat banyak. Di Indonesia kurang lebih setiap tahun 200 sampai 300 ribu orang ya yang umroh. Dan nggak hanya umroh ya, ada totalnya sekitar 1 juta orang yang bergantung sama lalu lintas Timur Tengah dari Indonesia. Mereka ada yang mau ke Turki, ada yang mau kuliah, mau ini, mau itu gitu kan, yang tidak ada hubungannya dengan umroh. Dan itu akan mematikan mata rantai bisnis travel yang ada di Indonesia maupun yang ada di Timur Tengah, terutama Arab Saudi secara umum. Ini dampak ekonominya akan luar biasa sekali. Apalagi mungkin teman-teman di sini ada sebagian yang menjadi pengelola travel, ada yang jadi mutawif dan lain sebagainya. Ini mengkhawatirkan sekali karena penerbangan dari dan ke Indonesia dari Timur Tengah mati, mampet. Gitu ya. Bagaimana dengan gandum, dengan tepung, kan kita konsumen tepung. Tepung kita dan kedelai kita kemungkinan besar tidak akan menjadi masalah karena ternyata diimpornya dari negara-negara tetangga kita, Australia. Gini teman-teman, kenapa Indonesia masuk negara kategori, bukan kategori, urutan 1, 2, 3, 4, 5 yang paling aman. Karena ekspor impor kita rupanya ini pinter. Ekspor impor kita itu sudah dirancang gimana caranya nggak terlalu tergantung dengan Laut Merah maupun Selat Hormuz. Gitu loh. Paling karena Donald Trump memahami ini, maka Donald Trump berusaha mengajak Indonesia ke dalam persekutuannya atau ke dalam grup WhatsApp yang baru dia bikin ini. Tujuannya biar apa? Tujuannya biar Indonesia bisa menjadi cadangan logistik. Karena perang itu membutuhkan logistik yang banyak. Gitu loh teman-teman. Ya, itu kira-kira dampak apa namanya, dampak bagi perekonomian. Cuman ya ketika serangan Iran terjadi sampai hari ini nih, harga minyak di Eropa dan harga gas sudah sampai sekitar naik 30%. Analoginya ya kalau tadinya per kilonya sekitar 10.000 ya sekarang berarti udah sekitar 13 sampai 14.000. Wow.
Ya, wow banget. Ini satu kenaikan yang luar biasa. Makanya kalau teman-teman sekarang ke negara-negara Eropa itu, mereka udah naik kendaraan umum aja udah maunya. Karena apa? Naik kendaraan pribadi udah nggak nutup biayanya. Dan saat ini di negara-negara Eropa, Belanda, Inggris, Jerman, Belgia, apalagi negara-negara yang bertetangga dengan Turki dan bertetangga dengan konflik perang di Ukraina sana, itu pemadaman listrik udah sering terjadi dengan alasan penghematan. Ya, di musim dingin itu kemarin banyak sekali mereka yang bertahan hanya dengan kayu bakar, bukan dengan listrik. Artinya bukan dengan pemanas listrik, tapi mereka bertahan dengan kayu bakar. Artinya mereka bikin rumah yang ada cerobong asapnya lagi gitu loh. Dan ini sangat mematikan bagi orang-orang yang tinggal di apartemen. Karena apartemen nggak mungkin kita bakar kayu. Nah ini nih tantangan buat Eropa. Makanya, tapi Donald Trump pinter. Ya Donald Trump mau manjangin perang untuk memaksa Uni Eropa bertindak. Nah gitu loh. Apakah kemudian nanti Uni Eropa akan terpancing untuk menginvasi Iran juga, atau kemudian apakah Iran terpancing untuk menyerang Uni Eropa sehingga Iran pada gilirannya akan dieksekusi oleh Uni Eropa? Nggak tahu. Kita lihat nanti perkembangannya kira-kira seminggu sampai 2 minggu ke depan. Gitu. Tip, Satamar, jazakallah khair atas tanggapan dan jawaban yang tadi sudah ditanyakan oleh Mas Eko tadi ya, dari Semarang tadi, Satamar. Iya, Semarang. Tapi kata Irlandia sekarang tuh. Oh, di Irlandia ya. Tip, dari penjelasan Ustadz Amar tadi yang sangat komprehensif terkait dengan dinamika konflik antara Amerika gitu ya, Israel dan Iran, tentu ini memberikan gambaran yang cukup besar tentang kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah ya. Tapi jika kita coba tarik nih Ustadz, kita tarik lebih dekat ke sharing webinar hari ini terkait dengan salah satunya dampak bagi dunia Islam nih, khususnya Palestina, mungkin banyak dari konflik rakyat di Palestina saat ini. Jadi mungkin Ustadz bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana kondisi terbaru nih Ustadz di tengah apa ya eskalasi konflik yang sedang terjadi di kawasan Iran Timur Tengah yang saat ini terjadi Ustadz. Oke. Dan ini banyak banget juga yang nanya gitu ya. Tadi di awal saya bilang kenapa saya berharap Iran menang dan Israel kalah, atau setidak-tidaknya kalau tidak kalah menerima pukulan dahsyat. Satu, apapun yang bisa melemahkan Amerika dan Israel pasti sangat mungkin akan menguntungkan Palestina. Ya, sangat mungkin akan menguntungkan Palestina. Ya satu, mereka tidak akan punya tenaga lagi untuk menyerang kawasan tepi barat terutama. Terus yang kedua, mereka tidak akan punya tenaga lagi untuk meneruskan perundingan dengan pejuang-pejuang kita di Gaza. Iya kan? Kan saat ini gini, kenapa kok perundingan dengan pejuang kita di Gaza ini alot banget? Karena mereka menggunakan tameng manusia gitu. Mereka menyandra penduduk Gaza. Nyandranya itu gimana? Kalau kalian nggak mau ngikutin syarat kami akan bunuh-bunuhin penduduk kalian dengan jumlah 100 orang per hari kalau kalian tidak mau menandatangani kesepakatan gencatan senjata. Nah, kemudian kemarin gerakan Hamas kan akhirnya menerima 20 pasal gencatan senjata yang salah satunya memang ada board of peace-nya. Karena tadi 100 orang per hari dibunuh sama Amerika dan Israel. Dan sekarang terbukti kan, ketika oke serangan tetap terjadi, tapi korban syahid di masa perang antara Amerika dan Israel ini itu berkurang dari tadinya 10 sampai 20 per hari, sekarang satu. Meskipun itu adalah harga yang sangat mahal, tapi setidak-tidaknya korban jiwa bisa ditekan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kalau Iran menang dan negara-negara teluk bahwa melawan Amerika itu bukan sesuatu yang buruk. Saat ini pemimpin-pemimpin negara teluk, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan lain sebagainya itu kayak mereka udah dari zona nyaman. Ngapain sih kita ribut gitu loh? Ngapain sih kita perang lawan Amerika Serikat? Amerika Serikat udah kuat gitu loh. Lu tuh buang-buang duit kalau perang sama Amerika Serikat gitu loh. Ibaratnya udah kayak gitu mikirnya. Ini itu ibaratnya gini, perbandingannya gini. Ada orang mau lomba gitu loh. Ada satu orang dari kampus kecil biasa nggak terkenal, apa misalnya Alikmah Mampang deh gitu loh. Sementara saingannya adalah anak lulusan kampus Universitas Islam Madinah, udah ngeper duluan. Nah, ini ibaratnya Iran tuh mencoba nyadarin negara-negara teluk nih, bro, ngelawan Amerika Serikat tuh gampang kok gitu loh. Ngelawan Amerika Serikat tuh bisa banget lo lakuin. Cuman emang resikonya kita harus mau kehilangan harta, kalah iya apa lah gitulah pokoknya lah. Ya, itu yang kemudian coba ditunjukkan sama Iran. Makanya eh
kemenangan Iran nanti atau sebaliknya kekalahan Iran nanti akan menentukan siapa admin di kawasan Timur Tengah dan bahkan admin bumi. Kalau Iran menang, ini akan menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa Amerika bukan admin. Setidak-tidaknya Amerika tidak bisa nge-kick Iran, gitu loh, dari grup. Tapi kalau Iran kalah, udah selesai. Negara-negara Timur Tengah justru akan memperkuat persekutuannya dengan Amerika Serikat, gitu kan? Dan sebagai harga dari kemenangan itu, mungkin ikatan-ikatan dagang akan lebih besar lagi. Terus mungkin ada beberapa wilayah yang akan diserahkan kepada Amerika Serikat. Contohnya mungkin ya Bandar Abbas mungkin akan diserahkan, atau beberapa konsesi-konsesi minyak dan seterusnya. Gitu kira-kira. Tapi Ustaz Tamar, jazakallahu khair atas tanggapan dan responnya. Ini cukup banyak Ustaz yang mau bertanya nih Ustaz, baik itu secara langsung ya maupun di chat ya. Tapi kita coba prioritaskan untuk teman-teman ibu-ibu yang Bapak Ibu yang sudah raise hand ya. Di sini ada dua nih, ada Bu Umi Nurlaili dan ada Ibu Fahria Ishak nih. Nih Ustaz Amar mau milih siapa nih? Yang mana aja lah gitu ya. Yang Oh penting ya. jangan nyusun Syiah, pegel jawabnya. Tapi Bu Fahria boleh Bu? Silakan open cam dan open mic. Jazakallah khair. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa namanya? Tidak sesederhana yang diribut-ributkan di media sosial ya terkait dengan masalah konflik ini. Kalau tadi disampaikan bagaimana kekhawatiran dari Amerika maupun dari Israel dengan hilangnya gitu Israel sebagaimana prediksi dari Sheikh Ahmad Yasin maupun sejalan juga dengan pakar Baitul Maqdis ya Profesor Dr. Abdul Fattah yang menambahkan bahwa dimensi historis kekuasaan Yahudi sepanjang sejarah tidak pernah bertahan lebih dari 80 tahun. Jadi kalau dihitung-hitung memang tepat pada tahun 2027 itu sudah 80 tahun. Nah, saya justru cenderung ingin bertanya terkait dengan tadi sudah kondisi Iran Palestina. Nah, apakah setelah serangan Amerika dan Israel ke Iran dan mendapatkan balasan yang cukup tidak kalah ganas gitu ya dari Iran, bagaimana saat ini kondisi Donald Trump gitu? Apakah miscalculation ketika mendapatkan serangan balasan dari Iran dengan begitu? Kalau kita lihat di berita-berita tuh justru Israel tuh hancur gitu, Tel Aviv dan beberapa bagian-bagian penting di daerah-daerah penting di Israel tuh hancur. Apakah Amerika ini miscalculation? Dan ini dalam beberapa wawancara juga saya lihat di berita tuh Trump tuh enggan berkomentar gitu, enggan bersuara dan sebagainya. Apakah ini miscalculation? Berharapnya Amerika ketika menyerang Iran langsung tunduk atau seperti apa gitu? Saya ingin tahu gimana Trump Amerika saat ini gitu dengan serangan balasan dari Iran tadi. Mungkin yang demikian yang ingin saya tanyakan. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fahria Ishak, Ya, dari alumni Malut ya Bu ya. Kami Malut nih. Maluku Utara. Iya. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Tapi jazakallahu khair Bu Fahria. Tak betul, Ustaz Amar? Iya, tadi saya tuh naik taksi juga, supir dia ternyata orang Maluku Utara. Oh. Itu dia ditanya kan, karena kan tadi saya juga lagi teleponan sama orang soal Iran, dia langsung langsung Interested ya? langsung mengkait-kaitkan kami orang Maluku Utara nih membela Islam sampai dulu ada perang. Sekarang gubernur kami sudah Kristen perempuan pula, begitulah pokoknya. Seru lah pokoknya gitu ya. Ya tapi ya pertama gini. Kita harus ingat dulu bahwa manapun negara yang diserang langsung oleh Amerika Serikat, ini apes banget. Kenapa apes? Dia nggak bisa nyerang balik ke Amerika. Di mana Amerika itu jauh gitu loh. Ibaratnya gini teman-teman, yang dilakukan oleh Amerika Serikat, ya, Amerika itu ibaratnya itu dia ada di kelurahan lain. Bahkan antara kita dengan kelurahan itu dibatasi oleh jalan tol dan dibatasi oleh sungai. Susah pokoknya ke kelurahan itu, harus nyari jembatan penyeberangan di mana jauh pokoknya, harus muter dulu. Padahal itu kelihatan tuh di seberang situ tuh kelihatan. Gitu loh. Adanya di mana? Di benua Amerika Serikat. Tapi Amerika Serikat tuh pinter untuk menuju ke negeri kita.
Dia itu bikin pangkalan militer di mana-mana, dia menempatkan 1.000 sampai 10.000 pasukan di setiap pangkalan militer yang ada. Dia ikat perjanjian-perjanjian dagang gitu loh. Ya, dia ikat perjanjian-perjanjian dagang. Dia dia pokoknya menciptakan kondisi ketika seluruh dunia terhubung dengan dia. Nah, ketika Amerika Serikat menyerang sebuah negara yang tadi ya tidak mau menjadi bagian dari grupnya dia gitu loh. Ini akan susah ngebalesnya karena satu, seperti yang dilakukan Iran saat ini, dia hanya bisa menyerang boneka-bonekanya Amerika atau Horcrux ya gitu bahasanya. Tahu Horcrux kan ya? Ketika itu analogi yang bagus banget. Ketika Harry Potter itu mau membunuh Voldemort, yang Voldemort-nya dibunuh tuh nggak bisa gitu loh. Apanya dulu yang mau dibunuh? Horcrux-nya dulu. Horcrux ini adanya apa sih? Pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di negara-negara Teluk. Itu strong point-nya Amerika Serikat gitu loh. Cuman Iran juga tahu sebenarnya. Iran juga tahu mau ini pangkalan militer dihancurkan kayak apa, Iran tuh akan pergi, Amerika Serikat tuh akan pergi dan tidak akan menimpakan kerugian yang terlalu besar bagi Amerika Serikat secara militer ini masalahnya. Jadi emang dilematis. Yang dilakukan Iran saat ini sudah maksimal sebagai sebuah negara yang sangat-sangat terhina. Udah kita objektif aja, rasional aja gitu. Iran sangat terhina dengan terbunuhnya Khamenei. Mau itu ada intel di dalam kayak, mau itu alasannya Khamenei tidak mau bersembunyi kayak dan lain-lain sebagainya. Iran sangat terhina dengan terbunuhnya Khamenei. Ya, Iran sangat terhina dan itu udah menunjukkan bahwa sistem pertahanannya Iran sangat lemah sampai pemimpin tertingginya sendiri terbunuh, ya kan? Nah, sekarang tinggal gimana caranya nih kita memprediksi nih, bagaimana cara Amerika menang dengan menyelidiki apa tujuan Amerika, karena menang tidak berarti kita bisa membunuh. Ya, kadang-kadang menang di lapangan itu berarti tercapainya semua tujuan. Ketika semua tujuan sudah tercapai, dia tinggal pulang nanti. Meskipun secara faktual di lapangan terlihat kalah pasukannya. Apakah dengan Amerika Serikat bisa ngambil jalan tol yang namanya Selat Hormuz, sehingga jalan tolnya ini, gerbang tolnya dikuasai oleh premannya mereka gitu kan? Atau apakah kemudian Amerika Serikat mau melumpuhkan Iran dan ya targetnya setelah melumpuhkan Iran membiarkan kekuatan di dalam Iran untuk memberontak dan mengambil alih kekuasaan Iran, dan dengan demikian kekuatan ini nanti akan dipaksa bersekutu dengan Amerika Serikat, atau hal yang lain misalnya yang dicari oleh Amerika Serikat, misalnya Amerika Serikat ingin memicu perang Teluk, memicu perang antara Qatar, Saudi, Uni Emirat Arab dan lain sebagainya dengan Iran, sehingga ketika negara-negara ini melemah, maka negara-negara ini dalam tanda kutip tinggal di Venezuela kan satu persatu karena sistem pertahanan mereka sudah sangat lemah, ya kan? Qatar dengan Uni Emirat Arab misalnya, ya ini negara yang tidak bergantung kepada industri manufaktur, ya artinya sebagian besar pekerja di Dubai, di Uni Emirat Arab dan juga kemudian di Qatar adalah pekerja asing. Ketika pekerja-pekerja asing ini melihat ada perang, maka mereka tinggal pulang dan menyisakan Qatar dan Uni Emirat Arab menjadi negara tanpa pekerja karena isinya semuanya bos. Nggak ada yang ngurusin minyak, nggak ada yang ngurusin pekerjaan rumah, nggak ada yang ngurusin jadi driver apa dan lain-lain sebagainya. Saya beberapa minggu waktu itu di Qatar, saya lihat driver-driver di sana tuh nggak ada orang Qatar. Orang Qatar nggak mau kerja jadi driver. Mereka tuh kebanyakan orang-orang Qatar jadi CEO. Jadi CEO yang piaraan mereka macan gitu-gitu loh. Ya kan? Terus pekerja-pekerja asing itulah yang mengisi jadi pekerja konstruksi, jadi pekerja minyak, jadi driver, jadi pekerja di jalan dan lain-lain sebagainya. Begitu juga dengan di Uni Emirat Arab. Itu kira-kira teman-teman. Tapi jazakallah khair, Ustaz Amar, semoga menjawab ya Bu Faria Ishak atas pertanyaannya. Luar biasa sekali. Jadi memang masih menjadi pertanyaan juga Ustaz ya atas motif Amerika terkait dengan yang dilakukan oleh Amerika pada saat ini gitu ya, dan konflik ini memang menyebar sampai tadi sempat debat juga ya. Baik, ini ada yang raise hand tapi kita coba masuk ke chat dulu ya Ustaz Amar ya. Ini cukup menarik beberapa pertanyaan yang mungkin akan Ane bacakan ya. Ini salah satunya terkait dengan keberadaan eksistensi dari Saudi nih Ustaz Amar nih. Ini menarik nih. Apakah alasan Saudi membantu Suriah dari rezim Assad karena minyak? Dan apakah Saudi tidak membantu Palestina karena ada perjanjian dengan Inggris bahwa Saudi tidak boleh mengusik Palestina? Kenapa saat MBZ bekerja sama dengan AS tidak dituding kafir gitu ya?
pandangan Ustadz Ammar terkait dengan pertanyaan ini atau mengarah ke Saudi ya, itu bagaimana Ustadz? Ya, mengenai sikap Saudi ini yang agak sulit kita pahami gitu ya. Saudi bukan negara takut perang ya. Saudi, masalahnya gini teman-teman. Iran ini jangan kita pahami sebagai negara yang baik begitu saja, enggak juga ya. Iran, Iran itu menciptakan instabilitas di Laut Merah ketika Iran memicu pemberontakan gerakan Ansarullah Yaman ya. Kan pemerintahan Yaman itu tadinya Ahlussunnah wal Jamaah. Memang korup ya, memang apa? Memang ya brutal juga nih pemerintah lamanya gitu ya. Kemudian gerakan Ansarullah Yaman ini memberontak, dan ini memang Syiah Zaidiyah gitu loh. Artinya Syiah yang belum dianggap kafir, ini masih masih teman kita juga gitu loh. Ya, memberontak. Apa tujuan Iran? Tujuan Iran mengambil kendali atas Laut Merah gitu loh. Jadi jangan polos-polos amat gitu loh bahwa Iran adalah negaranya sesempurna itu gitu kan. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Ya Arab Saudi marah lah gitu kan. Karena apa? Ya Arab Saudi gerbang keluarnya cuma Laut Merah gitu loh. Gerbang keluarnya cuma Laut Merah, tetangga di selatan itu cuma sama Yaman. Nah, sekarang kalau misalnya negara perang besar saat itu sekitar 300.000 orang Yaman terbunuh dalam peristiwa perang besar itu. Nah, Yaman saat itu tidak bisa menahan. Mereka menembakkan roket ke arah sebetulnya ke arah pangkalan militer Amerika Serikat ke Mekah. Akan tetapi, ya kan jelas dibaca oleh publik, waduh, ini kan Yaman ternyata menembakkan roketnya ke arah Mekah, selesai urusan. Gitu kan. Makanya kemudian dan Arab Saudi membaca sebenarnya yang dilawan tuh bukan Iran. Yang dilawan ini sebenarnya juga sama-sama salibis gitu loh. Yang dilawan juga sebenarnya adalah Rusia, dan satu lagi adalah negara kafir juga yaitu Cina. Kan sebenarnya bagi Arab Saudi begitu aja kan. Dan untuk melawan dua kekuatan besar itu yaitu Rusia dan Cina, Arab Saudi tidak punya pilihan kecuali bersekutu dengan Amerika Serikat. Satu ya, terus yang kedua, Arab Saudi memang akhirnya menghindari konfrontasi lapangan secara langsung karena akan merugikan bagi stabilitas negara. Itu loh teman-teman sekalian. Dan sebenarnya bukan cuma Saudi gitu ya, bukan cuma Saudi, tapi negara-negara lain pun hari ini di dunia ini memilih mengutamakan stabilitas dulu, gitu loh. Sebagaimana juga Iran sebelum diserang langsung oleh Amerika Serikat, mereka lebih banyak mengirimkan pasukannya keluar daripada memilih berperang di dalam. Sementara Arab Saudi kalau emang mau mengirimkan pasukan, coba kita lihat. Kira-kira kalau Riyadh dan lain-lain sebagainya dihujani dengan roket, ya sebagaimana yang dilakukan kepada Iran misalnya, kira-kira menguntungkan nggak bagi dunia Islam? Itu yang dipikirkan oleh Arab Saudi sebetulnya. Dan apalagi gitu ya, ada kita lihat ya, dalam perang antara Israel melawan Hizbullah, ada 3.000 pager yang tiba-tiba meledak. Dalam perang Israel melawan gerakan Ansarullah Yaman, ada bom raksasa yang digunakan yang menyerupai bom nuklir. Kemudian dalam perang Israel melawan Iran juga begitu kan. Ternyata Khamenei yang sudah bersembunyi di bunker aja tuh masih segitu gampang ya ketahuan. Apalagi Saudi yang posisinya jauh lebih dekat daripada Iran kepada Israel. Ya, ini akan mengacaukan arus ekonominya Saudi lebih jauh gitu ya, akan merusak perekonomian dunia lebih jauh dan lain-lain sebagainya. Makanya saya bilang Amerika Serikat tuh perlu mancing Iran untuk menyerang Israel dengan cara yang ekstrim. Dibunuh dulu Khamenei-nya, karena Iran juga sebenarnya nahan-nahan gitu loh. Iran tuh nggak akan mau menyerang duluan, makanya kan tagline-nya Iran adalah kami membalas gitu loh, bukan kami menyerang Amerika Serikat. Itu kira-kira. Ustadz Ammar, luar biasa. Jadi memang tadi kalau Ustadz Ammar menyampaikan Saudi ini kesenggol lah ya, karena gerbang Laut Merahnya mau diambil alih gitu ya. Jadi cukup ini ya, cukup krusial juga ya, Ustadz Ammar ya, Itu terkait dia. dengan tujuan Iran tadi ya. Nah, Ustadz Ammar, sebelum kita melanjutkan diskusi nih, Ustadz, mungkin juga penting bagi kita semuanya diingatkan kembali kalau di tengah-tengah dinamika geopolitik saat ini yang cukup besar, itu yang pasti terdampak adalah masyarakat sipil ya. Selain memahami kondisi yang terjadi, mungkin peserta-peserta di sini Bapak Ibu juga bertanya nih, Ustadz, apa yang bisa kita lakukan sebagai umat Islam di Indonesia ataupun peserta-peserta yang mungkin
jauh di luar negeri untuk membantu masyarakat warga-warga di Palestina, Ustaz? Oke, gini teman-teman. Ya mungkin di sini juga ada sebagian teman-teman non Muslim gitu ya. Saya memang terus terang mengimbau kepada teman-teman yang sesama Muslim untuk cari guru. Kenapa sih kita belain Palestina? Kita tuh belain Palestina di Indonesia itu bukan karena kemanusiaan. Memang karena persahabatan kita, karena seagama gitu loh sama sama Palestina. Ya karena seagama kita tuh dengan orang Palestina. Yang kedua karena memang ada isu. Ini kan yang menjadi latar belakang kita ini kan Masjidil Aqsa. Saya sengaja nggak pakai background itu karena yang ini nih saya ambil pakai HP saya sendiri nih fotonya nih. Ngapain pakai download di Google? Gitu. Masya Allah, langsung Iyalah, dari gitu sumbernya kan. ya. Saya ambil pakai HP saya sendiri, ngapain download. Nah, jadi apa namanya, kita cari guru ya, cari tempat ngaji dan ini juga kan Nafa ini adalah tempat saya ngaji. Saya ngambil beberapa sanad kitab dari sini gitu ya. Tujuannya biar apa? Biar terideologisasi kita. Biar kita ngerti cara ngebaca data apa namanya, data perang, cara ngebaca data interaksi antar negara dan lain-lain sebagainya. Itu tuh sebenarnya apa sih kata Islam? Apalagi sekarang aduh gila banget, banyak banget hoaks-hoaks mengenai hari kiamat. Cocok logi gitu loh, cocok logi. Ya sebagian di antara kita bilang nanti Dajjal akan keluar diiringi 70.000 Yahudi dari Isfahan, tuh orang Syiah tuh. Jangan lancang, jangan lancang di atas hadis Nabi maksudnya. Kenapa? Nabi SAW mengatakan nih Yahudi, bukan Syiah. Syiah bukan Yahudi, jelas. Syiah itu bukan Yahudi. Satu lagi misalnya, eh, Rasul SAW nanti mengatakan bahwa Khorasan itulah tempat pasukan Imam Mahdi. Terus jadi ditafsirkan apakah negara Iran adalah pasukan Imam Mahdi? Ya ntar dulu. Khorasan itu terbagi menjadi dua, ada Afghanistan, ada Iran. Nah gitu masalahnya kan. Sekarang Khorasan yang mana dulu gitu loh. Atau yang kedua, apakah nanti Khorasan justru akan terpecah menjadi negara lain lagi gitu kan, negara Khorasan misalnya, Allahu a'lam, nggak tahu, tunggu aja. Terus ada lagi nanti perdebatan ramai banget. Ada pasukan di Syam, pasukan di Yaman, sama pasukan di Irak. Kalau di akhir zaman nanti bergabunglah dengan pasukan yang ada di Syam. Kalau nggak bisa bergabunglah dengan pasukan yang ada di Yaman. Pertanyaannya, apakah Hay'ah Tahrir Asyam yang saat ini menguasai Suriah adalah pasukan Syam itu? Ntar dulu, Syam itu ada banyak. Salah satunya juga ada Hamas loh, gitu kan. Terus di Yaman nanti juga ada nih pasukan Ansarullah, gerakan Ansarullah yang merupakan Syiah Zaidiyah. Ada juga pasukan Arab Saudi. Kan sebagian Yaman secara geografis itu sekarang masuk ke dalam wilayah Arab Saudi, ya kan. Bahkan ada sebagian ahli geografi yang mengatakan Mekah itu masih wilayah Yaman sebetulnya. Ya kan? Mekah itu sebetulnya masih wilayah Yaman, tapi perbatasan Mekah di daerah-daerah selatan itu masih Yaman itu. Nah, makanya kita membaca data-data akhir zaman itu harus hati-hati. Yang ketiga, ya teman-teman sekalian, ikut kajian-kajian semacam ini yang terutama kalau bisa di dunia nyata gitu ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan sensitivitas kita terhadap khususnya Palestina. Kita kan bisa donasi, bisa boikot, terus bisa aksi. Kenapa sih alasannya? Karena ada hub, ada saluran yang menghubungkan antara kita dengan informasi-informasi itu gitu ya. Dan saya sih berusaha menyampaikan informasinya sejelas mungkin, nggak pakai bahasa tinggi-tinggi ala-ala pengamat, tapi juga nggak pakai apa motong-motong dalil, biar penjelasan ini terlihat islami sehingga kalian tidak punya pilihan, mau nggak mau harus percaya sama omongan saya. Itu namanya zolim, itu namanya tidak adil. Sedangkan data-data peristiwa politik itu selalu berkembang dan selalu berubah. Gitu loh ya kira-kira. Baik, Ustaz Amar, jazakallahu khair atas closing sekaligus apa yang harus kita lakukan ya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah mengikuti diskusi yang dan Bapak Ibu ada kajian malam hari ini ya. Dan mengenai dinamika konflik yang sedang terjadi di Timur Tengah ini, kita doakan yang terbaik lah buat karena ada dampak yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ammar terkait dengan kondisi-kondisi warga di Palestina gitu ya. Kita memahami bahwa konflik yang melibatkan berbagai kekuatan negara yang besar gitu ya, itu bukan hanya persoalan politik maupun geopolitik semata ya, tapi memiliki dampak yang besar juga bagi masyarakat, khususnya saudara-saudara kita di Palestina seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ammar ya. Di balik berita yang kita setiap baca, ada manusia yang sedang berjuang untuk bertahan hidup, ada keluarga yang
mungkin kehilangan tempat tinggalnya, ada anak-anak yang tumbuh di tengah ketidakpastian, ketakutan, kenyamanan. Tadi Ustadz Ammar menanyakan ke saya, lokasi di mana Jakarta ini lokasi yang cukup aman nomor 4 tadi ya. Padahal ada saudara-saudara kita yang merasa ketakutan, tidak nyaman, dan merasa tidak aman gitu ya. Karena itu sebagai saudara, sebagai umat Islam, kita tidak hanya dituntut untuk memahami kondisi ini ya, tapi juga untuk menumbuhkan kepedulian dan solidaritas kepada saudara-saudara kita di Palestina. Sehingga pada webinar malam hari ini, pada kajian malam hari ini, tentu sebelum kita benar-benar menutup acara pada malam hari ini, kami juga mengajak kepada seluruh peserta webinar untuk ikut mengambil bagian dalam berkontribusi membantu saudara-saudara kita di Palestina. Yang mohon izin kita sampaikan sebagaimana flyer ataupun informasi yang bisa kami sampaikan. Tidak perlu menunggu banyak, bahkan infak sedekah yang kecil sekalipun bisa menjadi sangat berarti bagi mereka yang sedang membutuhkan, Bapak Ibu semuanya. Semoga setiap kebaikan yang kita lakukan malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah yang terus mengalir pahalanya, dan semoga setiap kebaikan yang kita lakukan malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan pertolongan, keselamatan, serta kemenangan bagi saudara-saudara kita di Palestina. Amin, amin, dan ya Robbal Alamin. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada narasumber kita, Ustadz Ammar Arisalah, atas ilmu, wawasan yang sudah disampaikan, dan serta kepada seluruh peserta, Bapak Ibu. Terima kasih juga kami ucapkan sudah mengikuti webinar malam hari ini. Luar biasa sekali, ada 500 lebih peserta Ustadz Ammar yang menghadiri webinar pada malam hari ini, dan kami ucapkan mohon maaf juga kepada Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya tapi karena ada keterbatasan waktu ya, nanti mudah-mudahan pada lain kesempatan kita akan berikan webinar kajian yang insya Allah bisa kita lakukan kembali ya. Semoga apa yang kita lakukan malam hari ini menjadi amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri webinar malam hari ini dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kepada Bapak Ibu dan Ustadz Ammar kami akhiri. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, jazakallah khair, Ustadz Ammar. Jazakumullah khairan. Kepada Bapak Ibu yang bertanya terkait dengan record, nanti akan kami sampaikan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah hadir.